siang teman-teman semuanya. Kembali lagi, kali ini saya Gesmi Sitanggang selaku moderator dan juga sekaligus merupakan adalah presenter dari JAK TV. Kali ini kita akan belajar nih tentang seperti apa sih public speaking. Kalau tadi teman-teman semua sudah belajar nih ya Pak Tian, tentang seperti apa sih jurnalistik televisi dari Daily News dan maupun juga ada current affair. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya sampai di jam hari ini. Nah teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu beberapa. Tadi ada Pak Edward Zubir selaku Direktur Universitas Terbuka Jakarta dan juga Bapak Sony Sumarno, Direktur Operasional Jakarta. Nah selanjutnya ini tentang public speaking akan disampaikan oleh Bapak Tian Baktiar selaku Direktur Pemberitaan JAK TV. Pak Tian, boleh langsung disampaikan untuk materinya? Selamat siang semuanya, Gesmi, terima kasih. Teman-teman, materi public speaking ini adalah salah satu materi yang sangat penting dan sebetulnya wajib, guys, dikuasai oleh setiap orang apapun profesinya. Dosen pasti harus mampu menguasai public speaking ya. Praktisi jurnalistik, kemudian marketing, mahasiswa juga wajib karena dia pasti ada satu masa dia harus presentasi. Iya. Dan itu harus mampu menarik ya. Jadi tidak asal presentasi, tapi harus berimpresi, orang menyukai paparan tersebut, kemudian memberikan respon yang positif. Saya akan memulai presentasi kali ini dengan sebuah tes yang sederhana. Jadi di layar akan ditampilkan ada 3 peristiwa ya. Yang pertama, orang berada di ketinggian, di gedung tinggi. Yang kedua, berhadapan dengan ular berbisa. Yang ketiga, harus berbicara di hadapan audiens dalam jumlah yang banyak. Dan biasanya tidak kita kenal. Jika kita dipaksa untuk melakukan semua itu, pertanyaan saya, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah kita memilih public speaking, kemudian lanjut berhadapan dengan ular berbisa, atau sebaliknya kita memilih peristiwa yang lain? Mungkin boleh saya minta relawan 1 orang saja untuk menyampaikan kira-kira dari 3 peristiwa ini, jika semuanya harus dilaksanakan, mana yang lebih dulu untuk dilakukan? Mana yang lebih dulu untuk dihadapi? Boleh minta respon dari salah seorang peserta. Mungkin bisa langsung aja disampaikan secara spontan. Ada yang bersedia? Teman-teman yang sudah bergabung mungkin bisa dengan raise hand, nanti kami akan bantu untuk coba mengaktifkan untuk suaranya, bisa langsung bertanya atau memberikan tanggapan. Kira-kira mana nih, apakah ketinggian, ular berbisa, atau sebenarnya public speaking yang sering sekali? Oh, ada Mas Teguh ya? Oke, boleh teman-teman dibantu, Mas Teguh, boleh? Disampaikan? Soalnya berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum. Sebagai apa, Mas Teguh? Yang pertama kali dilakukan berbicara di depan umum atau bagaimana? Yang pertama yang di depan mungkin seperti reporter gitu loh Pak. Oke. Berarti Mas Teguh memilih yang paling menakutkan untuk Mas Teguh adalah berbicara di depan umum. Nah kalau untuk yang lain seperti apa nih? Masa Mas Teguh sendiri sih? Mungkin ada lagi mungkin yang ada teman-teman yang lain yang mau respon? Sepertinya sama kayaknya Pak. Lain kali kita mestinya ini offline ya. Jadi supaya lebih kontak ya, lebih engage ya. Mungkin dengan kawan-kawan UT nanti bisa kita agendakan supaya kita offline, apakah di JAK TV atau di UT kita bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Oke, saya ingin menampilkan sebuah hasil survei
ya, dan ini terjadi di Amerika. Mungkin GSMI bisa sampaikan ya, ini ada persentase, ada kegiatan-kegiatan yang most scaries ya, paling menakutkan bagi warga Amerika. Dan saya kira ini fenomena di hampir semua negara terjadi. Silakan, Iya. GSMI. Jadi kalau teman-teman, kalau dari, ada Mas Muhammad ya yang mau kasih respon ya. Ya Oke. silakan Mas Muhammad sebelum saya bantu untuk menjelaskan. Selamat siang sebelumnya. Oke, terima kasih atas dipersilakan. Jadi kalau saya milih ketinggian, di mana salah satu ketinggian itu adalah freedom, itu kebebasan. Karena itu suka kebebasan. Dari kebebasan yang saya inginkan, pasti ada sesuatu yang saya ingin dapatkan gitu. Jadi itu ketinggian, itu adalah freedom. Oke. Mas Muhammad, ini ketinggiannya kayak versinya agak berbeda ya untuk mencapai. Nah ini kan ketinggian, mungkin Mas Muhammad lagi ada di gedung apartemen mana nih paling top. Nah kalau paling atasnya terus Mas lihat ke bawah gitu, itu ada rasa nggak takut gitu. Nah kalau tadi misalnya itu lebih ke arah ketinggian harapan kali ya. Nah kalau itu ketinggian seperti apa sih Mas? Apa fobia nggak? Pernah ngerasain seperti itu nggak, ketakutan? Saya pernah sih mengalami ketakutan, cuman kalau menurut saya kalau ketinggian yang saya harapkan itu bukan suatu yang menurut saya Menakutkan takut ya. gitu. Karena Oke. dari apa yang saya takutkan pasti itu akan menjadi sebuah misi saya gitu. Oke, Jadi keren nih. tidak terlalu kendala ya. Tidak ada kendala ya di Oke. sana. Oke, terima kasih Mas Muhammad untuk responnya. Nah ini kita lanjutkan ya teman-teman ke hasil survei ketakutan terbesar warga Amerika nih ya, Pak Tian ya. Nah kalau dari hasil survei ini menunjukkan bahwa yang paling tinggi itu teman-teman adalah di public speaking. Itu ada 29%. Yang selanjutnya tuh baru ketinggian jika kita berada di gedung-gedung tinggi. Dan yang ketiga ada ular ataupun binatang lainnya. Yang terakhir ini badut kali ya, ada 11%. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang public speaking, kalau dari survei ini memang banyak hal yang mungkin ditakutkan itu seperti apa respon kali ya Pak Tian. Iya. Karena kalau dari kata-katanya adalah public, umum, dan speaking adalah berbicara. Bagaimana kita berbicara di depan umum. Mungkin teman-teman ngerasa kalau saya pada saat pertama sekali juga belajar tentang public speaking, masih belum dapat ilmu yang banyak tuh ya Oke. Pak. Pasti yang terpikirkan kita itu adalah gimana ya respon orang yang nonton saya. Iya, iya. Bagaimana ya tanggapan mereka tentang saya membawakan tentang hal ini gitu. Sehingga juga. itu jadi ketakutan ya, muncul Takut ya juga Pak. kita ditertawakan. Nah, padahal belum tentu sebenarnya ya Udah Pak negative Tian. thinking ya. Nah, ini bisa dikatakan tentang ada dua masalah utama public speaking. Oke. Boleh teman-teman next? Nah, ini mungkin dari Pak Tian mau menjelaskan? Iya, jadi kendala utama dari public speaking seperti yang tadi Gesmi sampaikan sebetulnya lebih ke kendala psikologis. Kita takut ditertawakan, takut direspon negatif, Betul. takut dicemooh. Itu menjadi kendala utama yang akhirnya ketika materi sudah kita siapkan, Gesmi, begitu Iya. sampai di depan audiens, blank. Keringat Iya. bercucuran, kemudian tangan bergetar, suara sudah semakin melemah, dan satu lagi tidak tahu apa yang harus disampaikan karena mereka khawatir gitu loh, khawatir orang-orang tersebut khawatir bahwa audiens akan mencemoohkan. Akhirnya bisa dipastikan bahwa akan gagal ya. Nah sebetulnya hal-hal yang sifatnya teknis, voice dan sebagainya itu hanya 20%. Jadi problem utama adalah bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, mindset kita yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi saya tekankan sekali lagi, kemampuan public speaking ini adalah kemampuan dasar yang mestinya dimiliki oleh setiap orang apapun profesinya, termasuk seluruh rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini dalam pelatihan ini wajib menguasai public speaking. Semua orang sih sangat membutuhkan ya Iya, Pak Tian, iya. karena dengan public speaking yang baik kita itu bisa menyampaikan Betul. apa yang kita pikirkan. Kadang
banyak hal itu yang di pikiran kita tuh udah banyak Betul. bagian-bagian yang mau kita sampaikan ke teman-teman atau ke rekan kerja kita. Tapi pada saat delivernya Hilang. tidak hilang dan tidak sampai. Mungkin orang yang mendengar pun malah jadi salah paham. Betul. Itu yang paling sering sekali. Nah, dari secara psikologis dan teknis tadi udah disampaikan Pak Tian. Nah, ini mungkin kita kasih contoh ya Pak Tian dari teman-teman mungkin tahu kan namanya buah jeruk nipis. Coba deh teman-teman semua bayangin jeruk nipis itu rasanya gimana? Ada di slide bisa ditampilkan? Bisa di next slide-nya. Nah, jeruk nipis misalnya teman-teman cobain nih di lidah. Kebayang nggak sih? Kayak bayangkan pasti kemudian bayangin asemnya jeruk nipis itu kalau di lidah kita. Iya. Padahal jeruknya tidak ada. Padahal jeruknya nggak ada. Kebayang nggak teman-teman? Jadi Gesmi mau menceritakan pengaruh pikiran terhadap saraf kita. Ya, jadi ketika kita memikirkan gagal, maka hampir bisa dipastikan bahwa yang akan terjadi adalah kegagalan. Sebaliknya kalau kita berpikir positif, hampir bisa dipastikan bahwa audiens akan merespon positif. Betul. Ketika kita berpikir jeruk, kemudian asam dan kemudian saraf sensorik memerintahkan pada saraf motorik, maka yang terjadi adalah kita merasa bahwa lidah kita, mulut kita, air liur kita merasakan sesuatu yang memang tidak nyaman. Seperti itu. Jadi pada saat kita presentasi nih teman-teman, aduh kayaknya gagal deh nih. Aduh kayaknya mereka bakal ketawain tentang materi saya deh nih. Nah itu kemungkinan itu yang bikin kita nggak pede. Tapi kalau kita udah dari awal enggak kok, dan oh iya teman-teman yang perlu juga sebelum presentasi itu adalah kita prepare, itu bagian dari riset kali ya Pak. Jadi kita udah penuhin nih kepala kita dengan pengetahuan-pengetahuan, jadi kita udah pede menyampaikan materi. Ini nggak jauh berbeda sih tadi kalau dari pelatihan jurnalis pertelevisian, semuanya memang perlu riset nih teman-teman. Nah oke, kita lanjutkan selanjutnya. The rule of the three in the public speaking ya? Iya. Oh, ini ternyata ada lagi tentang bahasa tubuh Pak Tian. Iya, ada bahasa tubuh yang memang harus kita hindari, karena ini akan visual ini menjadi kunci sebetulnya Gesmi ya. Mungkin Gesmi bisa peragakan ya, bisa peragakan beberapa bahasa tubuh yang akan mempengaruhi presentasi kita. Mungkin kamera bisa zoom out. Ya teman-teman boleh zoom out, saya mungkin pindah sedikit kali ya. Oke, nah teman-teman ini ada bahasa tubuh tipe tertutup dan terbuka. Misalnya nih teman-teman lagi presentasi, lagi semua audiens melihat ke arah teman-teman. Nah ekspresi muka, misalnya ekspresi muka teman-teman tuh udah kaku duluan nih, udah panik. Nah itu panik bisa kelihatan keringetan ya Pak Tian, keringetan, terus mata udah nggak bisa lagi tidak melakukan kontak mata. Nggak bisa kontak mata, padahal kalau yang baik supaya teman-teman bisa terlihat untuk percaya diri, karena menurut saya ya sampai saat ini pasti ada sedikit kecemasan ketika kita berdiri di depan dan untuk menyampaikan. Tapi di awal pasti ada kecemasan itu. Nah, kecemasan itu karena kita mungkin ada kurang persiapan atau kita memang juga sangat ingin sekali menampilkan yang terbaik. Tapi nggak apa-apa, nanti itu dengan Anda coba untuk eye contact, melihat oh audiens saya ini ada bapak ini gitu. Nah, ini mulai tenang, tarik nafas. Nah, ini adalah bahasa tubuh kita terbuka. Kita sapa halo, apa kabar, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya adalah postur tubuh ketika kita menjelaskan, kita gini nih. Ya jadi seperti ini materi saya, Nah ini nggak baik tuh teman-teman. Itu yang ada audiensnya, dia kenapa ya? Kok nggak melihat ke arah saya? Kenapa menyilangkan tangan? Iya, kenapa dia menyilangkan tangan? Ini tertutup, semua tertutup. Itu kan paling sering memasukkan tangan ke saku, guys. Benar. Masukin tangan ke saku. Menyembunyikan sesuatu. Dan terus kakinya juga suka gerak-gerak ini nih. Gerak-gerak, mungkin dari kamera agak susah ya, tapi kalau kakinya suka yang digerak-gerakin terus atau gini, tangannya seperti ini. Nah itu menunjukkan teman-teman semakin tidak pede, semakin membuat audiens ini kenapa sih yang menyampaikan materinya nggak tenang, jadi mereka justru fokus ke pergerakan tangan teman-teman yang panik. Nah kalau boleh, tidak merasa dihargai. Merasa nggak dihargai ya Pak Tian. Nah itu kalau dari versi bahasa tubuh teman-teman. Nah selanjutnya nih, next slide. Oke.
Ya, jadi Yang ini ada tiga hal ya teman-teman. Kunci public speaking itu ada 3 hal. Yang pertama visual, verbal, dan vokal. Jadi tiga V. Nah ini yang visual tadi sudah disampaikan oleh Gesmi, ya. Dan itu justru yang menjadi penentu dari keberhasilan public speaking. Jadi bisa mencapai 55% ya. Kemudian yang kedua itu verbal. Apa yang mau disampaikan, Gesmi? Iya. Nah itu penting ya. Misalnya gini, Gesmi mau menyampaikan tentang satu materi, katakanlah public speaking, tapi audiensnya anak-anak. Iya. Bahasa ini pasti tidak dimengerti oleh anak-anak. Betul. Ya, atau kita kebalikannya nih, yang kita hadapi misalnya orang tua. Jadi perbedaan usia, kemudian bisa juga suku, bisa juga demografi, geografi kota dengan desa, itu sebetulnya akan menentukan pilihan kata, narasi yang kita pilih, bahkan juga diksi, kata-kata yang kita pilih juga mestinya berbeda, ya, karena public speaker yang baik itu akan berbicara menyesuaikan karakter audiens. Iya, betul. Nah itu verbal, itu menentukan sekali. Kemudian yang terakhir, Gesmi, adalah vokal. Nah ini Gesmi bisa mencontohkan ya, apa saja nih komponen-komponen vokal yang memang harus dikuasai ya. Dan ini, maaf ya, ini tidak ada handicap buat orang yang kesulitan mengucapkan R. Jadi walaupun dikatakanlah cadel, tidak menjadi masalah. Karena poinnya bukan itu. Mungkin Gesmi bisa menjelaskan. Baik, nah teman-teman untuk bagian vokal nih. Nah untuk vokal ini kalau boleh, kalau kita ingin menyampaikan namanya presentasi ya, supaya teman-teman terlihat meyakinkan adalah pilihlah kata-kata yang tadi Pak Tian juga sampaikan adalah pilih tentang narasi yang sesuai dengan audiensnya. Dan terus kita bisa bantu dengan artikulasi yang jelas. Anda mau mengatakan kata-kata selamat pagi, apa kabar? Itu dengan jelas, jangan kayak selamat pagi, apa kabar semuanya. Nah, itu bete ya Pak, kan nggak enak ya, nadanya tuh kurang. Nah ini kita perlu intonasi ya, di intonasi itu sangat penting. Nah dengan kecepatan juga, misalnya nih Pak Tian, aku cobain deh. Oh tadi aku bawa naskah, nah kebetulan nanti aku contohin nih teman-teman gimana baca naskah yang benar. Ini misalnya dari lead, ini aku contohin bicara kalau kita ngomong yang cepat banget. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik sebuah pabrik garmen di Jalan Kapuk Raya, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Pak Tian, sampai nggak? Deliver nggak apa yang saya sampaikan? Saya ngerasa tertekan. Tertekan, nah tertekan. Ya? Nah ini ngomong apa? Audiens juga bilang, mau ngapain sih sebenarnya ini? Nah, saya contohin kalau baca berita yang benar. Misalnya ini nggak usah berita deh. Misalnya openingnya aja. Opening kayak tadi opening kita untuk acara ini, trainer ini. Misalnya, selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Sebentar lagi nih teman-teman, kita akan melakukan pelatihan jurnalis televisi dan juga public speaking. Teman-teman udah siap kan? Nah, itu kan masih enak tuh ya Pak. Coba kalau dicepetin gimana? Nah, kalau cepat. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga sehat ya teman-teman. Nah, bentar lagi nih teman-teman kita akan ada pelatihan public speaking. Udah pada siap belum? Gimana? Dan itu ada? Ada. Dan itu ada? Ada yang seperti itu, Pak Tian. Kita harus aware ya, sampai atau enggak. Kalau volume gimana? Kalau volume, di volume suara. Mungkin ada yang karena udah panik, jadi suaranya dipelanin. Jadi selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, udah matanya kelihatan. Iya, mau ngomong apa ya gitu Pak Tian. Nah, ini di bagian untuk baca berita pun ini perlu banget. Coba, saya coba untuk baca lead berita. Naskah ini ya teman-teman. Pemirsa, diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah pabrik garmen di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Akibatnya 1 orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Jadi ada penekanan di harus mendapatkan medis dan juga ada hubungan arus pendek listrik. Jadi orang bisa tahu nih bagaimana, oh ada hubungan arus pendek listrik, ada korban. Nah korbannya udah dibawa nih ke rumah sakit. Dari situ intonasi itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tertarik
untuk masuk ke dunia pertelevisian, mau menjadi anchor, nah ini perlu dipelajari lagi. Kira-kira seperti itu Pak Tian. Oke. Selanjutnya kita mau next. Next, ada 3 hal lain yang juga perlu dikuasai. Jadi selain 3 V tadi, juga ada OCC. Apa itu OCC? Ini 3 hal yang juga harus dikuasai. Jadi sederhana ya. Yang pertama tadi 3 V, kemudian yang kedua adalah OCC. Opening, content, closing. Yang ketiganya adalah closing. Atau conclusion, bisa juga. Bisa. Jadi misalnya opening ya. Kalau Gesmi atau siapapun sebetulnya begitu membuka tidak menarik dengan contoh-contoh yang tadi yang kita anggap salah, misalnya speednya terlalu cepat, suaranya terlalu pelan atau terlalu keras sehingga seperti orang marah, itu kemungkinan orang akan skip, orang akan tidak tertarik. Nah ini bahaya nih, padahal materinya penting, cuman karena openingnya seperti orang yang malas, seperti orang yang tidak menunjukkan antusiasme terhadap apa yang akan disampaikan, atau mungkin juga terpengaruh oleh peristiwa yang sebelumnya. Akhirnya rusak semua tuh. Demikian pun dengan closing. Opening udah bagus, kontennya atau bodinya sudah bagus, kemudian closingnya tidak menarik sehingga orang kehilangan simpulnya. Ini tadi apa ya yang dibicarakan? Jadi opening content dan closing atau conclusion itu mirip dengan penerbangan pesawat. Jadi yang penting itu pada saat take off, kemudian pada saat landing. Bayangin kalau take off-nya gagal, nggak bakal terbang. Betul. Kalau seandainya landingnya nggak mulus, juga nggak selamat. Nggak selamat. Mungkin tinggal nama. Ya, jadi masuk berita take off dan landing masuk berita kan disiarkan tuh di newsroom. Saya teringat dengan sebuah tagline. Ini kalau tidak salah parfum ya. Kesan pertama menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Masih ingat gak itu? Saya pernah ingat tuh ada satu tagline. Jadi memang impresi pertama pada saat kita melakukan opening pembukaan ya, baik itu nanti ketika kita presentasi makalah ke dosen, skripsi, ataupun kita melakukan promotion atas satu produk atau satu kebijakan, opening menjadi satu kunci ya. Jadi yang tadi Gesmi sampaikan ya, opening itu yang pertama secara gestur harus bagus, harus positif dan interaktif ya. Jadi jangan mengabaikan audiens. Kita harus peka audiens itu masih tertarik atau tidak. Kemudian ada banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan, termasuk dengan menyapa kemudian mencoba membuat engage ya. Seperti yang tadi Ishak lakukan, bertanya tentang apakah ada yang dari luar kota atau apa, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian merasa bahwa audiens tidak hanya menonton tapi juga terlibat. Kemudian body ya, apa yang disampaikan juga harus jelas, harus caranya juga harus harus tidak membuat orang menjadi pusing, ini kita mau ngomong apa ya gitu. Kemudian jika menggunakan presentasi juga jangan terlalu banyak narasi. Seperti ini aja, opening, content, closing. Karena orang terlalu sulit untuk bisa mengingat atau membaca tulisan terlalu banyak, gitu ya. Kemudian closing juga penting ya. Di closing tuh wajib ada resume dan harus coba melakukan powerful closing. Jadi powerful statement sehingga orang merasa oh iya ya, ini benefitnya sekian. Ternyata sangat punya banyak hal yang bisa kita ambil dari pelatihan ini atau dari presentasi ini. Kira-kira itu Gesmi ya. Jadi saya ulang lagi, ada 2 hal. 3 V, kemudian OCC. Itu menjadi kunci suksesnya public speaking ya. Kunci untuk suksesnya presentasi. Oke. Next slide. Nah, ini udah slide yang terakhir. Jadi mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Teman-teman, sudah selesai tadi, ini materi yang luar biasa dari Pak Tian juga. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-insight baru pada hari ini. Nah, saatnya kita masuk nih teman-teman ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman mungkin mau ada raise up atau bisa chat dulu di room chatnya. Nanti dari tim kami akan membantu untuk membacakan atau nanti kita bantu untuk bisa langsung tanya ke Pak Tian.
Oke, kita masih tunggu. Ada yang ingin bertanya tentang seputar public speaking seperti apa? Itu ada itu. Mungkin ada kendala. Dari Iwayan Gede. Oke, dengan Mas Iwayan Gede, boleh dinyalakan kameranya? Biar kita sama-sama bisa lihat nih. Suaranya kita masih belum dengar nih suaranya, Mas Wayan. Dinyalain dulu suaranya. Halo? Halo, iya baik Mas Wayan, boleh silakan pertanyaannya. Kameranya boleh dinyalain Mas? Bentar. Iya, kita masih belum lihat. Oke, hai, ya. Oke Mas Wayan, boleh silakan pertanyaannya. Mohon izin nih Bu, mohon izin Bapak, izin bertanya masalah saat kita menggunakan 3V saat kita menggunakan public speaking. Apakah dalam konteks acara TV atau apakah ada tata cara untuk kita berbicara kepada narasumber kita, apakah gimana sih gesturnya tuh, dan apakah untuk menjelaskan sebuah pertanyaan tersebut apakah memang secara frontal atau memang emang secara tidak penting gitu. Cara mempraktekkan 3V. Maksudnya dalam konteks cara mempraktekkan 3V dalam acara TV, itu kan kita di sini kan apa namanya sering melihat bahwa narasumber itu seakan-akan mereka tuh berdebat dan bisa saling nyindir-nyindir apakah dalam attitude dalam public speaking di apa namanya di acara TV atau bagaimana? Oke, gimana? Iya, saya harus mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat talk show, pada saat ada peristiwa liputan dan sebagainya, itu bisa jadi bukan contoh yang baik ya. Saya harus secara jujur mengatakan itu gitu loh. Misalnya ada pilihan kata-kata yang tidak tepat, kemudian yang tadi Mas Wayan sampaikan, kata-kata yang memang tidak etis dan sebagainya, itu bukan contoh yang baik gitu loh. Jadi yang saya sampaikan bahwa 3V ini, Wayan, bisa dipraktekkan di apapun, dalam momen apapun maksud saya. Jadi Gesmi, kemudian Ishak dan presenter, kemudian narasumber mayoritas yang ada di JAK TV dipastikan menggunakan konsep yang 3V. Ya, jadi Gesmi akan memilih wardrobe yang pas, pakaian yang pas. Termasuk pada pelatihan hari ini, kita sepakat untuk menggunakan seragam. Kita mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Kemudian tadi juga kita menyampaikan tentang pentingnya bahasa tubuh. Kemudian pilihan-pilihan kalimat, pilihan-pilihan narasi yang mungkin kalau teman-teman lihat di debat-debat, bisa jadi mungkin debat politik, debat apapun, yang seringkali verbalnya, narasinya tidak baik. Nah itu jangan dicontoh ya, kira-kira begitu ya Wayan. Kemudian soal vokal, ada orang teriak, ada orang, bukan seperti itu yang saya maksudkan, tapi 3V ini biasanya kita lakukan untuk kepentingan persuasif. Jadi yang dimaksud persuasif ketika saya bicara ini, saya berharap teman-teman dari Universitas Terbuka, termasuk Wayan, bisa mengambil pelajaran dan kemudian tergerak. Next, ketika kita berbicara, bicara kita harus dengan vokal yang baik, pakaiannya seperti yang dikenakan oleh Wayan, pakai batik, keren sekali. Iya, ini Wayan ini yang tadi bertanya soal presenter harus ganteng atau enggak, Anda bukan? Iya, saya juga. Saya lihat Anda bagus kok, look-nya keren. Bener ya, sepakat ya? Bisa ya? Bisa kok. Bisa kok Ya. untuk jadi presenter. Seperti yang tadi Isa katakan kan sebetulnya look itu akan terlihat menarik jika
dari dalamnya sudah bagus, ya. Jadi ada visual, verbal, vokal. Kita sangat apresiasi apa yang sudah Wayan sampaikan. Ini sangat menyenangkan sekali. Kamu bisa engage, bisa betul-betul. Kita berharap bisa mempraktekannya ya. Iya, Oke. betul. Begitu, Beli Wayan, Suksma. Baik, terima kasih Beli Wayan. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi terkait topik kita, public speaking, dan mungkin saya boleh sedikit nambahin kali ya, Pak silakan. Tian, yang tadi dari Beli Wayan yang mengatakan bahwa pada saat dialog itu suka ada yang omongan kasar keluar, teriak. Nah, itu memang juga perlu public speaking yang bagus dari si presenternya juga untuk menahan dan mengkontrol juga ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, di situ juga memang adalah tantangan, kalau saya bisa sharing, itu tantangan kita juga nih sebagai news anchor atau news presenter untuk memimpin berjalannya dialog itu sesuai dengan yang seharusnya, dengan peraturan-peraturan, dan supaya tidak sampai ada mengganggu gitu. Karena lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran juga. Nah, di situ memang tantangannya. Jadi kalau Beli Wayan ingin nih masuk ke dunia pertelevisian atau mau jadi news anchor, boleh ya, Pak? Boleh. Dan cocok banget, udah bisa tadi. Bisa. Nah, teman-teman lain, nah ini ada Mas Muhammad Zul. Oke, ini Mas Muhammad Zul. Mas Muhammad Zul, boleh kameranya dinyalakan dulu, suaranya biar kita bisa dengar. Iya. Apakah Oke. suara saya terdengar? Jelas. Oke, terdengar jelas. Oke. Silakan. Oke, Mas Muhammad, sebelumnya ya. terima kasih telah mengizinkan saya waktu. Saya ingin bertanya tentang public speaking dan public speaker. Nah, banyak orang yang berbeda nih, yang susah untuk mengetahui mana public speaking dan mana public speaker. Nah, karena public speaker itu kan harus menyampaikan postur tubuh dan yang tegak, dan juga harus mempelajari gerakan tubuh mereka secara berulang-ulang. Nah, sama dengan public speaking. Nah, bagaimana cara audiens atau orang-orang itu membedakan public speaking dengan public speaker? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Zul. Saya mau ngomentarin gini ya. Mau komentarin mana? Gini nih, coba teman-teman lihat ya cara Zul ya, Zul bicara ya. Itu semuanya bicara. Tangannya ya, Tangannya, ekspresinya. matanya. Keren. Ya, itu Public salah satu speaking-nya ya. udah keren ya, udah mulai Pak. nih public tinggal jam terbang aja. Iya. Ya, jam terbang semakin banyak, jangan pernah menghindar kesempatan untuk bicara di depan umum. Dari mulai acara RT, dari mulai acara alumni, acara kampus, kalau ada kesempatan bicara-bicara. Ya, supaya menambah jam terbang dan akhirnya kita merasa terbiasa. Setelah jam terbang banyak, kita tidak merasa diintimidasi dengan banyaknya audiens. Nah, tadi public speaking dengan public speaker. Public speaker orangnya, yang berbicara itu public speaker. Kemudian public speaking adalah aktivitas. Nah, yang dimaksud Ilmunya, oleh Mas Jul tadi adalah tidak semua orang yang berbicara memang pantas dikategorikan sebagai good public speaker. Ya, saya setuju itu. Jadi kalau seandainya hanya menyampaikan, kemudian tidak dengan kemampuan memilih kata atau verbal dengan baik, vokalnya juga tidak jelas, bergumam, atau mengintimidasi, kata-kata yang dipilih, kata-kata yang frontal, kata-kata yang agresif, saya kira tidak akan berhasil ya. Mungkin itu. Gesmi ada yang mau tambahkan? Saya setuju sih dari yang disampaikan oleh Pak Tian, sebenarnya udah lengkap. Nah, kalau untuk mau jadi public speaking dan atau maksudnya untuk menjadi public speaker itu kan, karena kalau public speaking ya Mas Jul, setahu kita itu adalah bagian dari ilmunya. Nah, ini kita lagi belajar ilmunya, tapi ingin kalau menjadi public speaker, nah kita mulai belajar. Tadi ada disampaikan dengan intonasi, gerak tubuh, yang tadi juga Pak Tian sampaikan kalau Mas Zul ini sendiri juga udah terlihat tuh bakatnya untuk menjadi public speaker yang baik. Keren Mas Zul, semoga next nanti bisa lebih biasa lagi supaya menjadi good public speaker yang baik ya. Oke teman-teman, sudah ada menambahkan sedikit ya. Iya. Rekan-rekan peserta, tujuan dari public speaking itu umumnya dua ya. Satu untuk informatif. Jadi ada orang yang bertujuan untuk menyampaikan satu info
misalnya peneliti atau Iya. apa, tapi tidak mengharapkan apapun kecuali bahwa orang memahami informasi yang dia sampaikan. Itu tujuan informatif. Tujuan yang kedua adalah persuasif. Jadi persuasif gini GSP ya, ketika kita menyampaikan, kita berharap orang itu mengikuti apa yang kita sampaikan atau yang kita lakukan gitu loh. Iya. Memang yang paling mudah adalah biasanya yang melakukan itu adalah sales atau tenaga marketing atau ustadz yang mengajak orang supaya begini sebagainya. Nah, tapi ini juga umumnya banyak orang memilih yang kedua. Yang kedua ini maka harus ada skill tambahan. Jadi tidak boleh sekedar menyampaikan tanpa antusiasme. Jadi ketika kita mengatakan ini penting loh, tapi bayangkan kalau disampaikan ini penting. Ini penting ya. Jadi nggak ada orangnya ekspresi juga ya. lemas. Dia mengatakan kita menjual produk kesehatan tapi mata kita merah, muka kita Nggak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan ya, Pak Tian. Itu menurut saya kemungkinan secara visual kita terancam gagal. Iya. Gitu. Jadi ya begitulah. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Tadi ada Mas Jul, ada Briwayan yang sudah bertanya. Nah, saatnya kita masuk ke sesi games nih, Pak Tian. Oke. Nah, teman-teman, ini sama seperti game sebelumnya yang tadi dibawakan di sesi pertama oleh Ishak. Jadi nanti teman-teman kita bisa langsung menjawab siapa yang paling cepat. Saya akan bacakan pertanyaannya. Hanya ada satu pertanyaan, jadi mohon teman-teman secepat mungkin ya untuk menjawabnya. Nah, ini nanti bagi pemenang akan mendapatkan voucher menarik. Nanti dari tim kita akan langsung menghubungi teman-teman. Jadi udah siap semuanya ya untuk gamesnya. Oke, teman-teman saya bacakan game pertanyaannya. Teman-teman sebutkan atau tuliskan di chat nanti siapa yang paling cepat ya. Nah, salah satu nama trainer tapi harus lengkap. Namanya lengkap ya? Iya, harus lengkap, Pak. Satu aja? Satu aja nama trainer. Oke, kita masih menunggu. Masih salah ya? Wah, salah. Ayo lagi, itu dari siapa? Saya nggak lihat dari sini. Mas Zul, ayo. Masih salah. Masih salah. Ayo yang lain satu trainer saja, tapi harus lengkap. Ahmad. Nah, oke, udah ada nih Mbak Ana. Mbak Ana nyebutnya Ayu Darsono. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Ana untuk jawabannya. Selamat Anda mendapatkan satu voucher menarik. Nanti dari tim Jak TV akan langsung menghubungin ya untuk pemberian hadiahnya. Oke teman-teman, kalau ini pengumuman pemenang, tadi kalau di sesi pertama Sudah sudah diumumkan ya. Sudah Ada diumumkan. nanti pokoknya kalau teman-teman mau tanya soal itu Ya. bisa langsung chat ke admin ya Pak ya. Mungkin kita boleh minta respon dari peserta ya. Oh iya, Ha-ha. bagaimana pendapat dari peserta tentang hari ini pelatihannya dari sesi pertama? Tadi ada tentang ilmu jurnalis pertelevisian Ya. dan kedua ini kita membawakan speaking. tentang public speaking. Ada yang mau Oke, menyampaikan? ada dari teman-teman yang mau menyampaikan seperti apa komentarnya, mungkin apa yang mau kita perbaiki karena mungkin ada nanti next webinar dan pelatihan lainnya ya Pak. Ya, tapi saya sih berharap kita bisa, kalau memang kondisi kesehatan memungkinkan, bisa ketemu langsung ya. Bisa ketemu langsung, betul. Bisa tidak online ya, bisa off air ya. Bisa langsung on air. Oh, ada Mbak Erwina ya. Oke, Mbak Erwina. Mana nih? Oh, belum. Belum ya. Oke. Ada yang raise hand tuh. Siapa ya? Mbak Erwina. Mbak Erwina, kameranya boleh dinyalakan, Mbak? Wah, Halo. hai Mbak Erwina. Suaranya masih belum terdengar sama kita. Selamat siang. Oke, udah. Perkenalkan, nama saya Winatri Nur Hafifah dari Perkenalkan, nama saya Winatri Nur Hafifah dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Jak TV dan Universitas Terbuka Jakarta yang telah menyediakan pelatihan kepada kami rekan-rekan mahasiswa. Kegiatan ini sangat amat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan soft skill kami. Selain itu,
materinya juga ringkas dan mudah banget dicerna. Seminar hari ini juga sangat menarik juga sih, karena kita sebagai peserta diajak berkomunikasi dua arah. Jadi bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pembicara di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erwina, keren banget ya pendapatnya hari ini. Nah, selanjutnya kita Muhammad Zul, oke. Ada Mas Muhammad Zul, wah aktif banget nih ya Pak Mas Muhammad Zul. Calon reporter Jak TV ya. Mas Zul ada minat untuk bergabung? Boleh. Oh boleh. Oke, silakan Mas Oke, Zul. baik, sebelumnya, terima kasih. Sebelumnya saya selaku Muhammad Jula Jeriawan, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Fakultas Hukum, sangat berterima kasih kepada Jak TV, Media Manajemen, serta Universitas Terbuka Jakarta yang telah menyelenggarakan Iya, Bapak closing ya. public speaking ini dan jurnalistik ini kepada kami, itu di mana selaku rekan-rekan mahasiswa saya sebagai perwakilan itu sangat berterima kasih untuk di mana kita telah melatih untuk meningkatkan public speaking, critical thinking, serta akan terpakai public speaking ini di nanti di lingkungan masyarakat serta di dunia kerja. Sekali lagi saya selaku perwakilan mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada Jak TV dan Universitas Terbuka Jakarta. Sebelum saya mengakhiri, petik bunga dapat 5. Cakep tuh. Saya tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Gesmi. Keren, Mbak. Gesmi balas, guys. Oke, saya mau balas. Mas Zul, kira Mas Zul aja nih yang punya pantun, saya juga punya. Tenang. Oke, dengerin baik-baik nih. Jalan-jalan ke Matraman. Cakep. Oke. Mampir sebentar, beli buah mangga. Cakep. Mas Zul bilang dong cakep. Cakep. Mas Zul ini mulai insecure. Mulai insecure karena pantunnya mau dibales. Iya. Terima kasih sudah bergabung dalam pelatihan. Abis ini jangan lupa makan ya. Sarahe. Oke, terakhir mungkin Gesmi, teman-teman izinkan saya untuk merangkum ya apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita pelajari dari pelatihan pada hari ini. Yang pertama, kita tadi dari jam 10 kita belajar tentang jurnalistik televisi. Jurnalistik televisi itu ada dua ya, dan itu memang dimanapun hanya ada dua. Satu yang daily, kemudian yang current. Yang daily itu ada banyak produknya, ada berita-berita pendek yang kita kategorikan sebagai berita yang aktual, yang baru saja terjadi, dan biasanya kita kategorikan sebagai hard news. Ada yang kemudian berita-berita yang soft news, kemudian ada investigasi dan wawancara on air. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Kemudian Rani tadi sudah menyampaikan tentang current affairs dalam bentuk magazine dan talk show. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang dijahit dalam durasi yang cukup lama, kemudian timeless. Jadi tidak perlu yang hari ini terjadi, misalkan yang 1 pekan atau 2 pekan sebelumnya. Kemudian dirangkum atau dirangkai menjadi satu tayangan, satu program. Kemudian pada public speaking kita pada hari ini kita belajar the rule of three, yaitu yang pertama adalah vokal, verbal, dan visual atau 3V. Kemudian yang kedua adalah OCC, opening, content, dan terakhir closing atau conclusion. Nah, 2 materi ini saya harap bisa menjadi bekal buat teman-teman. Belajar di jurnalistik televisi tidak perlu untuk menjadi wartawan atau praktisi media. Dari pelajaran yang disampaikan oleh Mbak Ayu dan Mbak Rani, kita belajar tentang angle, kita belajar tentang framing, kita juga belajar tentang bagaimana mengemas sebuah konten dan memposting. Nah itu penting. Nah mulai sekarang teman-teman dari UT, ketika melihat sebuah peristiwa, coba pikirkan framingnya seperti apa. Jadi ketika
terjadi bom di satu tempat, misalnya ambil contoh yang ekstrim, kita bisa mengatakan itu sebagai terorisme. Tapi juga bisa mengatakan bukan terorisme atau apa. Ya, angle-nya bisa kita lihat dari berbagai sudut. Nah, setelah belajar ini, saya harap teman-teman bisa mempraktekkan itu, karena itu penting sekali, tidak harus menjadi wartawan. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari public speaking, kita berharap bahwa 2 kunci tadi, 3V dan OCC bisa dipraktekkan sehingga kawan-kawan dari Universitas Terbuka, mahasiswanya punya kemampuan untuk mempresentasikan sebuah gagasan, mempresentasikan makalah, mempresentasikan skripsi atau apapun dengan lebih bagus, lebih terstruktur, dan kemudian engage dengan audiensnya. Jadi mungkin itu yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi terhadap pimpinan dari Universitas Terbuka dan kemudian seluruh sivitas akademika yang sudah mengajak kerjasama JAK TV sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan JAK TV yang sudah melaksanakan sehingga kita bisa menyelenggarakan 2 pelatihan sekaligus. Semoga kerjasama dengan Universitas Terbuka Jakarta ke depan bisa terus dilanjutkan, dan tentunya kita bisa memilih tema-tema yang lebih baik untuk meningkatkan soft skill kawan-kawan dari mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Demikian, Gesni. Oke, baik. Terima kasih Pak Tian untuk closing statement-nya. Nah, teman-teman, sudah di penghujung acara. Kita sudah mulai dari tadi sekitar pukul 10.30 ya, Pak Tian. Pelatihan ini kita juga berharap supaya teman-teman mendapatkan insight-insight yang baru, meskipun di hari libur, ini weekend, tapi kita tetap produktif ya Pak. Kita justru bisa menambahkan skill-skill kita. Nah, teman-teman, sudah berakhir acaranya. Saya Gesmi Sitanggang, mewakili dari JAK TV dan juga Pak Tian dari Direktur Pemberitaan JAK TV, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan semoga kedepannya kita bisa bertambah lagi mempelajari hal-hal yang baru. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa.